Wargi Bandung kembali lagi di Ngariung Ngobrol Anak Negeri untuk Bandung. Bagi wargi Bandung yang belum menonton Ngariung episode sebelumnya, bisa langsung scroll dulu YouTube channelnya Diskominfo Kota Bandung. Jangan lupa untuk di-like, comment, subscribe, dan di-share sebanyak-banyaknya. Seperti biasa nih, tentunya di Ngariung akan menghadirkan narasumber-narasumber yang akan membagikan informasi-informasi penting untuk Kota Bandung. Dan hari ini kita kedatangan tamu spesial atau special guest, didatangkan langsung dari Korea. Bukan mau bahas drama Korea ataupun mau membahas boy band, tapi hari ini kita akan membahas mengenai keamanan data ataupun keamanan sistem. Karena salah satu hal yang penting untuk diperhatikan tentunya sama pemerintah Kota Bandung juga adalah keamanan data masyarakatnya. Dan hari ini kita sudah kedatangan dari Stilian, merupakan salah satu perusahaan dari Korea yang bekerja sama untuk membantu menjaga keamanan sistem di Kota Bandung. Langsung aja kita sapa narasumber kita pada hari ini. Halo, Mister, annyeonghaseyo. Halo, selamat siang. Nih, kita terima kasih sudah menyempatkan waktunya untuk datang di Ngariung. Thank you for having here. Hari ini kita akan membahas tentang keamanan data ataupun keamanan sistem. Karena memang boleh dibuka maskernya juga, ya. Karena memang keamanan data ini kan sekarang lagi jadi trending isu gitu ya. Keamanan data ini penting, apalagi memang pemerintah Kota Bandung punya kapasitas untuk menjaga keamanan data masyarakatnya gitu. Dan mungkin pertama sebelum kita ngobrol, boleh disapa dulu wargi Bandung. Netizen, as netizen, silahkan. Halo ya, selamat siang. Nama saya Hong, sama Mr. Shin. Kita datang dari Korea, sama kita punya cabang di Indonesia juga. Ya, nama perusahaan kami Stilian. Ya. Baik, jadi Mr. Hong dan juga Mr. Shin. Terima kasih sudah menyempatkan hadir. Nah, mungkin ini pertama-tama boleh juga diceritakan secara singkat mengenai Stilian itu sendiri. Silahkan. Stilian adalah bidang cyber security. Kami merupakan tenaga kerja semuanya yang hacker yang udah menjuarai acara hacking kompetisi di dunia ini. Ya, jadi kita sangat tahu gimana bisa bobol sistem. Artinya kita bisa tahu juga gimana melindungi sistemnya. Ya. Baik, karena memang gimana caranya kita tahu tentang keamanan, yaitu dengan cara membobol keamanan itu sendiri ya, apakah itu aman atau enggak gitu ya. Baik, dan mungkin ini pertanyaan yang paling pertama pengen ditanya ini. Juga mungkin wargi Bandung bertanya-tanya, apa sih yang bakal dilakukan sama Stilian di Kota Bandung gitu? What's your plan in Bandung? Terkait dengan keamanan sistem ataupun keamanan data. Ya. Jadi sebenarnya kami punya service yang namanya bisa panggil juga kayak hacking service. Jadi kita secara sah, niat yang baik, kita yang bobol sistem, kemudian kelemahannya ada di mana aja, kita dicari, kemudian kita konsultasi. Kayak konsultasi itu perbaikan kelemahannya ada di mana aja, kita yang kasih tahu satu-satunya biar bisa menguatin, melindungi sistem. Jadi memang namanya pen testing ya? Ya, bisa panggil pen testing. Baik. Nah, untuk data sendiri di Kota Bandung, sudah dilakukan uji untuk data apa saja nih? Ya, jadi sekarang kita lakukan pen testing dengan aplikasi Kota Bandung yang dua aplikasi. Ya. Baik. Jadi sekarang kita minggu kemarin udah datang di Indonesia, kemudian lakukan pen testing aplikasinya Kota Bandung. Aplikasinya Kota Bandung. Kalau boleh tahu aplikasi apa saja, Mister? Aplikasi yang Bima, sama Smart City Bandung. Smart City Bandung. Jadi memang butuh berapa lama untuk tahu nih kira-kira aplikasi ini aman atau tidak? Butuh berapa lama untuk melakukan pen testing? Sebenarnya tergantung proyek, ada batas waktunya. Ya. Kita kan punya waktu untuk sekitar 1 mingguan. 1 minggu. Ya, jadi kita lagi di tes untuk aplikasinya Bandung. Oh, baik. Jadi memang ada 2 aplikasi. Yang pertama aplikasi Bima dan juga Smart City. Jadi sesuai dengan proyek ya. Tapi untuk targetnya sendiri berapa lama nih untuk ngecek 2 aplikasi itu? Sekarang kita sebenarnya udah dapat hasil. Baik. Ya. Jadi kita cukup tahu hasilnya lumayan ketemu. Ya. Jadi kita tahu juga butuh pen testingnya
bukan cuma yang pertama yang satu kali yang ini, Baik. selanjutnya harus butuh untuk pen testingnya. Oke, jadi memang ada berkala ya, step by step ya untuk pen testing sendiri. Nah, sebenarnya mungkin ini wargi Bandung yang nonton gitu ya, subscribers kita yang nonton bertanya-tanya sebenarnya seberapa penting sih pen testing dilakukan, apalagi untuk keamanan sistem pemerintah gitu. Jadi sekarang data yang pribadi masa depan makin penting. Betul. Kayak baru kemarin kayak Kominfo, Ya. Kementerian Kominfo bocorkan data, kemudian PLN, Ya. kemudian kalau dulu Bank Mandiri juga Ya. atau apa, bukan cuma swasta atau pemerintah, Ya. data-data akan makin penting. Betul. Jadi namanya hacking itu selalu ada yang skill baru. Betul. Jadi enggak boleh cuman kayak kita sekali udah lakukan pen testing, jadi data kita penting itu enggak mungkin. Ya. Jadi harus di rutin ya kayak minimum 1 tahun 2 kali atau apa harus di rutin pen testing baru bisa tahu kelemahannya ada di mana sama bisa melindungi datanya. Jadi mungkin saya tambahan dikit. Silakan. Saya juga baru dapat berita yang Ya. kemarin dari DPR Indonesia Ya. udah approval. Misalnya ketika ada yang data pribadi yang bocor akan jadi denda 2% dari omset seluruh perusahaannya. Oke. Jadi ini artinya pemerintah Indonesia juga makin akan lebih perhatikan tentang data pribadi. Betul. Jadi sekarang ini pemerintah juga udah makin aware ya tentang data dan sistem masyarakatnya gitu. Nah, mungkin tadi juga sudah disinggung hasilnya sudah mulai kelihatan nih. Mungkin boleh di-spill apa aja sih hasil yang udah dikaji selama ini gitu. Ya, kalau hasil pen testing saya juga harus nanya sebagai CTO yang Stilian sama Vice Presidennya dari Mr. Shin. Ya. Silahkan. 지금 물어보신 게 저희가 모이해킹 진행하면서 얼마나 많은 결과물들을 냈는지 물어보십니다. 오케이. 일단 저희가 반동시 스마트 시티 구축되어 있는 서비스에 이제 외부에 있는 공격자가 접근을 해서 최고의 권한을 뺏어갈 수 있는 서비스의 권한을 뺏어갈 수 있는 문제점을 식별을 했고 전반적으로 이제 인프라 네트워크나 이런 접근을 해서 시스템을 망가뜨리거나 시스템으로 또 정보를 주기적으로 취득할 수 있는 상태의 권한을 이제 얻은 형태라고 지금 보시면 될 것 같고요. 계속해서 문제점들이 더 있는지를 식별하고 있는 중입니다. Oke, mungkin bisa ditranslate, silakan. Jadi hasilnya kita udah mendapatkan hak yang bisa di-handle atau bisa diatur sistem sama network yang tertinggi. Jadi kita dilanjutkan lagi apakah ada kelemahannya ada atau enggak, kita lanjutin terus ya. Oke, jadi memang masih ongoing ya sampai sekarang ini ya. Ya betul, tapi pentingnya intinya kita udah mendapat hak yang tertinggi udah dapat. Itu bisa jadi kalau misalnya ada yang serangan niat yang jahat, bisa jadi mungkin masalah besar kayak kita bisa melihat dari mediasi-mediasinya. Oh, baik. Nah, mungkin pen testing tadi juga memang sudah disinggung penting banget tidak hanya untuk pemerintah ataupun swasta, tapi mungkin juga menjaga data pribadi juga itu tanggung jawab sendiri gitu ya. Nah, untuk selain untuk keamanan data ataupun sistem, apalagi sih sebenarnya benefit untuk Kota Bandung sendiri dengan melakukan pen testing? Jadi melakukan pen testing ini kan tujuannya bisa melindungi sistem yang lebih baik. Jadi kita udah dapat yang kelemahan-kelemahan yang besar untuk aplikasinya Kota Bandung. Habis pen testing sama kita, bisa kayak levelnya cyber security di Bandung, levelnya bisa naikin terus ya. Jadi memang semakin semakin tahun, tadi kan setahun juga minimal 2 kali untuk melakukan pen testing gitu ya. Jadi ya semoga keamanan datanya juga semakin lapisannya semakin tinggi gitu ya. Ya betul, kita pasti akan dibantu data-data yang Kota Bandung bisa melindungi
lebih besar. Ya, 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 ya. baik. Nah, mungkin selain kota Bandung sendiri, apakah ada kota ataupun negara lain yang sudah diuji oleh Stilian? saya silakan. tanyakan sama Mr. silakan. 지금 반동시 말고도 얼마나 많은 정부 기관이나 기업들을 이렇게 보호해주고 있고 보완을 해왔는지에 대한 네. 질문을 일단 한국에서는 한 50여 개 이상, 이제 비공개적으로는 더 있긴 하지만 50여 개 이상이 되어 있는 사기업이나 정부 기관들을 대상으로 이제 서비스를 해드리고 있고요. 그래서 그 서비스들로부터 발견된 문제들을 해결해드리고 있고, 저희가 이제 제품을 통해서도 이제 모바일 앱이라는 서비스의 제품을 이제 저희가 가지고 있는데, 그 제품을 통해서도 이제 금융이나 공공이나 일반 사기업들 대상으로 이제 서비스들을 해드리면서 이제 서비스의 이제 보안성을 개선하는 데 도움을 드리고 있습니다. Oke. 정부 기관 같은 경우는 어디 정부 기관들 같은 경우는 이제 민간, 그러니까 군이나 아니면 그냥 일반 인텔리전스 기업들 아니면은 뭐 일반 그냥 정부 기관들을 대상으로 다 하고 있는 중입니다. Jadi kalau ya kita di Korea Iya. kayak seperti tentara atau kayak BIN atau seperti BSSN kita yang bantuin untuk security system mereka. Oke. Kemudian kalau perbankan Iya. sama perusahaan yang fintech banyak terkait dengan keuangan, Iya. kita yang melindungi sistem di Korea juga. Ya. Korea juga. Jadi memang apakah ada negara lain selain Korea dan Indonesia? 인도네시아랑 한국을 제외하고 혹시 기업들이나 뭐 정부 기관들 도움을 준 적이 있는지 물어보죠. 직접적으로 말씀드릴 수는 없고요. 계속해서 협력 관계는 유지하고 있습니다. Soalnya ini soal yang agak rahasia, Ya. jadi kita nggak bisa sebutin, tapi ada juga, Oke. sama tetap kita support yang negara lain juga ya. Oke, jadi memang sejauh ini Indonesia, khususnya kota Bandung, memang dipegang sama Stilian, dan di Korea juga beberapa perusahaan perbankan ataupun fintech juga dipegang sama Stilian gitu ya. Ya, puluhan perusahaan sama puluhan pemerintah. Baik. Nah, mungkin ini juga menjadi pertanyaan penutup ataupun pertanyaan terakhir nih. Dengan dilakukannya pentes oleh Stilian di Kota Bandung, harapannya sendiri ke depan terkait dengan keamanan sistem di Kota Bandung seperti apa? Mungkin juga nanti bisa ditanyakan sama Mr. Shin. Silahkan. 지금 또 물어보시는 게 펜테스팅 진행하면서 앞으로 반둥시나 인도네시아의 스틸리언이 바라는 점이 어떤 게 있는지 모르겠어요. 일단 당면에 있는 과제는 반둥시니까, 반둥시 같은 경우는 저희가 이번에 해드린 결과를 가지고 이제 어느 정도 리스크를 이제 없앴으면 좋겠다는 생각이 있고, 근데 그게 전부가 아니라서 앞으로 좀 더 투자를 하시면서 남아있는 리스크들을 좀 더 제거해가는 과정 지속적으로 하셨으면 좋겠다는 생각이고요. 네, 인도네시아하고는 이제 저희도 이제 관계를 만들어 가고 있고, 좋은 관계를 통해서 저희도 이제 좋은 서비스를 드리고, 더불어서 이제 보안 수준을 높여 나가는 인도네시아 전체적으로 들어보니까 뉴스를 통해서도 상당히 많은 일이 있으신 것 같은데, 그런 것들을 해결해 나갈 수 있는 좋은 동반자가 됐으면 좋겠다는 생각입니다. Jadi kita kan lagi proyek sama Bandung. Ya. Jadi harapan kita resiko tentang cyber security bisa direndahin. Kemudian namanya pen testing itu cuma sekali pasti nggak cukup. Betul. Makin banyak kali lakukan pen testing, resiko bocor data sama segala macam makin akan turun. Ya. Jadi kita kan akan support seterusnya sama Bandung. Ya. Jadi harapan kami Bandung juga investasi selanjutnya Ya. tentang cyber security. Kemudian Mr. Shin sama saya, kita kan banyak dapat masalah hacking isu di Indonesia, Iya. kayak pemerintah sama swasta. Harapan kita kan bisa sahabat dengan Indonesia Iya. untuk bisa melindungi sistem sama segalanya di seluruh Indonesia. Ya, baik. Jadi
Dengan kata lain, Stilian siap ya membantu Indonesia dalam keamanan data dan sistem gitu ya. Baik, terima kasih sudah menyempatkan waktunya di Ngariung. Nih udah datang di Ngariung, kamsahamnida. Saya bisa sedikit bahasa Korea karena suka nonton Korean drama. Oh, Jadi bisa sedikit gitu. Oke, mungkin itu. Terima kasih banyak untuk penjelasannya. Semoga Kota Bandung juga bisa semakin aman lagi terkait data dan sistemnya. Baik, nah wargi Bandung itu tadi perbincangan Tadel bersama dengan Mr. Hong dan juga Mr. Shin dari Stilian. Tapi perlu diingat juga bahwa keamanan data ataupun sistem ataupun data pribadi ini bukan hanya tanggung jawab dari pemerintah ataupun perusahaan. Tapi ini juga merupakan tanggung jawab kita pribadi melindungi data kita pribadi. Jadi buat wargi Bandung nih, jangan sembarangan membuka link ataupun mengirimkan data diri pribadi ke link-link yang memang tidak terpercaya. Nah, mungkin itu tadi perbincangan Tadel bersama dengan Stilian. Terima kasih sudah menonton. Sampai jumpa di Ngariung episode selanjutnya.